Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kamsina. Saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia, pengertiannya, fungsi, ciri, dan beserta contohnya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik pembicaraan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan. Fungsi ragam bahasa. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Sepiaker Indonesia mampu. 3. Simbol kebanggaan nasional. 4. Simbol identitas nasional. 5. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. 6. Pemersatu alat penghubung antara budaya dan antar regional. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. A. Tata bahasa. 1. Ragam bahasa lisan. Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat, tapi kau tidak boleh menolak lamaran. Mereka tinggal di benteng jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Saya akan tanyakan soal itu. 2. Ragam bahasa tulis. Nia sedang membaca surat kabar. Ari mau menulis surat. Namun, engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Mereka bertempat tinggal di menteng. Jalan layang itu dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Saya akan tanyakan soal itu. B. Kosakata. Contoh ragam lisan dan tulisan berdasarkan kotakasa. 1. Ragam lisan. Aryani bilang kita harus belajar. Kita harus bikin karya tulis. Rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. 2. Ragam tulis. Arani mengatakan bahwa kita harus belajar. Kita harus membuat karya tulis. Rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 1. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Dalam kurung ragam hukum. 2. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Dalam kurung ragam bisnis. 3. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Dalam kurung ragam sastra. 4. Anak itu menderita penyakit kuorsior. Dalam kurung ragam kedokteran. 5. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Dalam kurung ragam psikologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.